Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ajba'ihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus Bapak Kiai Haji Muslih beserta keluarga, para tamu undangan, Bapak Kuwu beserta jajaran staf-stafnya, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan kepada Allah dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga malam ini kita dapat berkumpul bersama dan bermuajahah, bersilaturahim, duduk berdampingan dalam rangka haul Syekh Al-Hajj Masdim bin Al-Hajj Mansur sekaligus Khatmil Quran Pondok Pesantren Majma'ul Ummah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Amin. Salawat dan salam tidak terlupa kita sanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Salawat dan salam juga mudah-mudahan tercurahkan kepada kita selaku umat yang taat serta patuh dan cinta terhadap ajaran dan agamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya ngomongnya pakai bahasa Indonesia apa bahasa Jawa nih Bu? Bahasa Jawa. Saya lahir di Cirebon. Saya asli orang Cirebon. Ibu saya dari Pekandangan. Bapak saya dari Tulang Kacang, Patrol. Tapi saya punya kakek di Losari Cirebon, namanya Kiai Adenan bin Kiai Sanawi bin Buyut Peti. Saya punya nenek namanya Hajah Mukminah binti Haji Soleh bin Kiai Haji Maksum. Itu keturunan dari Talang, Tegal. Ibu kula gedene ning Bongas, weru Bongas Bu. Bongasku jare bakal deleng bokong. Barang. Ibu bapak para kiai, tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh mubaligh yang pertama. Saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya akan menyampaikan 5 menit baik ya Bu ya. 5 menit karena wis jam 11 kurang gini. Jadi kiai ini jam 11 bes bubaran wis. Insyaallah sampai jam 11 saja, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ibu bapak para kiai,
berharap punya anak yang soleh harapan kita semua, betul Bu? Ajamaning kita sampean wong biasa. Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kurang apa? Seorang nabi yang disebutkan sebagai nabi yang Khalilullah. Khalilullah berasal dari kata takhalli. Takhaliku menungsa sing cintanya mendarah daging kepada Allah. Baru beli Nabi Ibrahim Bu? Kenal beli Nabi Ibrahim? Saya pernah ke makamnya di Palestina. Tepatnya di bukit, di sebuah bukit kuburan Nabi Ibrahim itu disebut dengan Masjid Al-Khalil. Ada di sebuah bukit namanya Bukit Hebron. Urubli Hebron. Kedokan ngalor. Di situ ditanam jasad Nabi Ibrahim. Di sampingnya ada kuburan istrinya. Siapa arane rabine Nabi Ibrahim? Bu. Lah ya. Siapa aran rabine Nabi Ibrahim? Arane siapa? Jawabnya aja angel-angel, bakal beli wuruh jawaban bae arane Bu Ibrahim. Beres. Rabine Nabi Ibrahim arane Bu Ibrahim, sebab pangkat jabatan wong wadon bergantung pangkat jabatan suaminya. Lamun lakine dadi RT, rabine pasti dipanggil Bu. Lamun lakine dadi kuwu, rabine dipanggil Bu. Lamun lakine dadi tukang urut, rabine dipanggil Bu. Kita ngomong Bu urut, burut. Surga nunut, neraka katut. Maka pangkat jabatan wong wadon bergantung suami, maka kewajiban wong wadon beli kena ngelawan ning laki. Amin. Ana beli ning kene sing tukang ngelawan laki ini ana beli. Di wonge. Ustad, kenapa sih wong wadon bae sing kongkon bakti ning wong lanangku kenang apa sih? Ibu ya? Maning-maning wong wadon disalahkan, maning-maning wong wadon disalahkan ya Bu. Karena ketika wong lanang karo wong wadon ijab kabul, maka ketika wong lanang bersumpah berjanji di hadapan wali, di hadapan saksi, laki-laki sampean ngawin sampean kah? Janji qabil tu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Aku terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan. Ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, aku menikah dengan seorang wanita si fulanah binti fulan, maka kewajiban wong lanang bukan hanya memberikan nafkah lahir dan nafkah batin, tapi wong lanang duwe kewajiban wajib nanggung kabeh dosa rabine. Amin. Alhamdulillah. Tenang botak elo nih ya Bu ya. Wong wadon kabeh dosane ditanggung ning wong lanang. Lamun wong wadon gawe dosa dan maksiat, wong lanang sing nanggung. Alhamdulillah. Lamun wong lanang gawe dosa dan maksiat, wong wadon beli kegawa-gawa. Alhamdulillah. Karena sampean tanggung jawab dilimpahkan dari orang tua sampean menglakine sampean, maka kewajiban wong wadon ditanggung kabeh oleh suamine. Maka wong wadon tugase siji apa? Taat, patuh, bakti, beli kenang lawan ning laki, beli kenang gentak-gentak laki. Sanggup? Pret. Anak ning kene sing ngelok gentak-gentak laki nih anak. Mau ditakon ning kiai, ulun di wong lanang karo wong wadon matine ya ulu wong lanang. Kenang apa wong lanang pada gelis mati diumbangi berabine. Ibu, kita harap kanda ibu-ibu tekan jam loro, sanggup ning kene ngaji tekan jam loro, sanggup? Kita balik lah deh.
ana sampean kewajiban tanggungan ini ditanggung kabeh wong lanang, maka wong wadon cuma satu kewajibannya. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, apa jare Kanjeng Nabi, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda ala ahadin la amartu imra'atan ayyasjuda li zawjiha. Jare Kanjeng Nabi saking kongkon bakti wong lanang maring suamine, seandainya ada yang boleh disujudi selain Allah, maka aku akan perintahkan, jare Kanjeng Nabi, wong wadon kongkon pada sujud maring lakine. Bu, tak eloni ya Bu ya, diangkat derajatnya wong wadon. Sampean bakti ning laki ya Bu ya, aja ilok nglawan ning laki aja ya Bu ya. Ning Jakarta ana sing duwe laki-lakine kongkon bebasu, ning kene ana beli. Akeh. Endi wong ya? Ana sing duwe laki-lakine kongkon momong bocah, ana beli ning kene. La ilaha illallah. Suwe-suwe lakine kon pada meteng sis. Bu, taat batu kepada suami tadi disampaikan oleh kiai. Sampean dangdan cantik sing ayu nganggo suami sanggup? Pret. Kin mah kadang-kadang wong wadon zaman kin pada kualik kaparep pengajian ayu-ayu, betul? Kudu ngedinggo sing bagus online je Kang, online COD. Parfum disemprot arep kondangan, arep turu bareng karo lakine, autan, sopel, remason koyo, begitu lakine ngambung watek pahing. Nang apa aja Kang, pipi disiram bambu wedus. Ana ning kene sing kaya kono anak. Giliran Arab pengajian ayu ali-ali dinggoni kabeh kondangan sampai melakukannya kayak wong cangkrang. Gelang sampai sesikut dinggoni kabeh, tanggane nyamper warsi je kondangan beli engko dingi je kitane melu. Wong wadon mah Pak nganggo kalung bandul cilik pe dikaton-katonaken sombong. Wong lanang bandule gede disusupaken. Wong lanang malah kasing sombong, bagian dua bandul gak disusup. Mbok-mbok balik pengajian takoning laki tas mendibok anu jatas pengajian. Siapa sih ngaji Kang Wahab? Oli apa mboknya lumayan joli bandul. Ibu, sebab nanti saya akan ceritakan nih, yang bisa mendidik anak-anak bukan bapak-bapak tapi mbok, ibu nih yang bisa menjadikan anak baik atau tidak, bukan bapaknya. Jam pira gini? Tas ngaji dirubah ya Bu ya. Bagian wistu agak teplok sing kandel pipine, plok. Ayo. Kira-kira medok putih kowe. Nganggo bibir merah sing kandel, kurang abang caos. Tambahi. Arep turu bareng karo lakine dandan sing bagus ya, teplok. Kadang-kadang wong wis tua teplok tengene kiwene melorot. Teplok sing kandel diteplok, nganggo bulu nganggo ki apa rene? Lipstick, kurang abang nganggo caos. Sing medok. Begitu lakine manjing kamar klenger ngeblak-blak. Kin marep pengajian kelambine online, giliran Arab turu bareng karo lakine daster so. Wis daster soek mambuke dikekeping ngentut bread. Arab diambung lagi ngorok. Ngoroke dawa pakuwu ari gluru wong sing Arab oli jatah BPJS, oli jatah raskin gula tanda wong sing kapaturuk ngoroke dawa. Kenapa kudu ngoroke dawa? Karena bakal wong turu ngoroke dawa wis pasti kun melarat. Uruan temen tadi weruh. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tidur dengan sahabat Abdullah bin Abbas keponakan Rasulullah di sebuah bukit namanya Wadil Fatimah, Kanjeng Nabi Muhammad ikubu matane merem turu bleb
tapi wa qalbuhu lam yanam. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau tertidur matanya saja yang terpejam, tapi hatinya tidak pernah tertidur. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Walaupun matanya terpejam, tapi hati baginda Rasulullah Muhammad tidak pernah tertidur. Weruh lagi apa be dunia jagat iki Kanjeng Nabi weruh kabeh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi matanya merem sampai jara sahabat Abdullah bin Abbas krungu suara dengkuran Rasulullah Muhammad. Dawa. Kenapa Kanjeng Nabi turun ngoroke dawa? Wetenge kosong laka isine bablas angine. Sejen karo ngoroke wong sugi, bakal wong sugi ngoroke nyangkut. Kenapa nyangkut? Wetenge kebok akeh isi. Makanya bedane kiai zaman bengen karo kiai zaman kien. Ari kiai zaman bengen sakti-sakti. Apa kula dua guru ning pring apa? Kedokan gali namanya Ki Masyhadi punya guru Ki Basuni di Segeran Tikungan. Itu jare abah kula lagi cerita ning kula Wahab. Iya Pak. Kiai Dermayuku sakti-sakti. Kenapa? Mangan estitik turun estitik. Barang zaman kian kiai mangan turu Kiai Dermayuku Wahab bakal ditembak biar saking sakti beli mati. Ulah takon nang apa Pak beli mati? Beli kena. La ilaha illallah sampean mah beli ngander. Ditembak ku beli mati. Kenapa beli mati? Karena beli lamun kena ya ambuh mati. Sebab kiai zaman bengen kula dipait jampi ning abah kula almarhum Kiai Haji Ahmad Dasuki Adan Wahab. Bokat ana wong teka laporan ning sira apa lapore bokat duwe rabi rewel jampe ini priwen jampine tak contohna ya bapak-bapak bakal duwe rabi rewel jampe ini met banyu segelas bila perlu sebaskom jampine mengkena apalah kan sok tak ijazai. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun rabina lagi turu sampai ke kumuh donga bismillahirrahmanirrahim cing calingkem buntu temangap cangkeme mingkem jambi Pak cing calingkem buntu temangap cangkeme mingkem rabine kita singarane kartem anaran kartem mikane ana mingkem rabine kita singarane kartem mingkem berkah la ilaha Rabine lagi turun semburakan ya. Ustad apa rabine kita waras rewele tak jamin insya Allah ngamuk. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kau dingin, wong wadon dingin ki. Sanggup buya bakti ning laki ya buya. Pengen dua anak sing soleh, emboke kudu dadi wong wadon sing soleh. Aja waning lawaning laki sing taat patuh kepada suami insya Allah wong lanang sing kapadumbangi rabine menang baik insya Allah wong lanang mau dua anak keturunan dadi wong soleh amin sampean bakal diubangi rabi menang bae Pak aja ilok ngelawan bu sanggup bakti ning laki sanggup ya bahkan zaman kin akeh wong wadon sing pada bebodoh laki nih anda beli ngomong ning laki nih Kang izinakan kula arep mangkat ting luar negeri iya noklos mangkat izinakan mangkat ting luar negeri begitu tukang luar negeri ori seminggu telepon ning laki nih jaluk pegat ya Allah ning cemeti laki nih ngamek dada bari nangis bari nembang kula ngenteni balik sing luar apal rombongan udah Depok maksudnya ngupahi janji sehidup semati laki nangis durung mangan soal nangapa
sekian ngingkari. Ibarat tebu di met manise, dibuang ampase di met kulane. Lakine nangis kecewa, oh sungguh. La ilaha illallah. Hari nembang menyamber bedi. Ora lok ngabari angger disengiti batin semene. La ilaha illallah. Hari nembang menyamber bae. Lakine kecewa, lakine di PHP, padahal lakine setia ning cemeti. Sampai gelem rela dagang pindang. Senok pernah jaluk. Ya, Kiai apal maning ya. Sun rela bobok. Astagfirullahaladzim. Rumangsa kula wong lanang, rela korban jiwa raga dilawani dagang. Ora isin ora di. Laki dia sampai rela dagang pindang, begitu rabine balik angger bae metu talake. Kaya ilang harga diri wong lanang, tarik sis. La ilaha illallah. Sallallahu Nabi Muhammad. Balik maning balik. Jangankan kita manusia biasa, Kanjeng Nabi Ibrahim disebut sebagai nabi yang khalilullah. Cintanya kepada Allah luar biasa. Takhalli berarti manusia yang cintanya kepada Allah luar biasa. Cintanya mendarah daging. Cinta kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada anaknya tidak mampu mengalahkan cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cinta kepada dunia tidak mampu menghalangi cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Cintane Nabi Ibrahim lamun dipai nomor 1 sampai 1000, cintae mung kanggo Allah subhanahu. Maka ketika Allah perintah Ibrahim, sembelih putramu, dilakoni tabeli. Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu. Biwadin ghairi dzi zar'in, Quran yang bicara. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ditinggalkan istri sama anaknya di sebuah tempat yang padang pasir, tandus kering kerontang, tidak ada air, tidak ada pohon. Karena Nabiullah Ibrahim taat kepada Allah, istri dan anaknya ditinggalkan di tanah yang tandus kering kerontang. Cintanya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Bu, sampean cinta beli maring Allah? Jawab sing jujur, kompak. Cinta beli maring Allah? Jawab sing kompak. Cinta beli maring Allah? Maring duit? Ijo. Ulangi, jawab sing kompak. Cinta beli maring Allah? Maring duit? Rumah bagus, motor bagus, mobil bagus. Bahkan kecintaan kita kepada dunia banyak membuat kita lupa kepada Allah. Betul? Wis contoh bae contoh. Sampean lagi ngitung duit 200 juta ngalami, ngitung duit 200 juta ngalami. Insyaallah balik ngitung duit 200. Amin. 200.000. Lagi ngitung duit 200 juta, musola panggilan adzan berkumandang, hayya 'alas shalah. Mbok, sing lagi ngitung duit 200 juta, musola wis adzan panggilan Allah, ki lagi ngitung duit 200 juta, terus ngitung duit tak sembayang dikit. Ngitung duit tak sembayang dikit. Sembayangnya
Iya pernah cerdas bener Kiai. Hendak temen je, madradan komat mau pegawainya ustad je bu ya. Lagi ngitung duit 200 juta, suara adzan berkumandang, terus ngitung duit tak sembayang dingin. Sembayangnya tapi lamun sampean lagi ngitung duit 200 juta punten wetenge mules kebelet ngising. Jawab ayo. Ngising dingin tak terus ngitung duit. Ngising dingin tak terus ngitung duit. Adzan kalah kena ngising. Maka perkara ngising jari abakula Kiai Dasuki Adnan itu perkara terhormat. Lagi ngadep sababae, ngadep paku wetenge mulus kebelet ngising, lah dari temen tinggal. Aja maning lagi ngadep ku, lagi kelonan turu bareng karo lakine, wetenge mulus kebelet ngising, das laki dipelangkai bae. Mendibok ja anu ngising. Karena itu perkara terhormat, maka bocah kuun sing arane ngising jeroane sing arane tai. Lamun nibanding dalan terhormat lakas sing wani ngedek laka. Bigir anak bocah kun. Lamun terpasang ngedek langsung dingklang sikile bu. Cinta Nabi Allah Ibrahim luar biasa cintanya kepada Allah, masih dongan jaluk sama Allah. Apa jaluke? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang soleh dan soleh. Nabi Ibrahim segitu hebatnya, dongak jaluk maring Allah, pengen dua anak soleh. Yang diminta bukan pangkat jabatan yang tinggi, bukan harta yang banyak, harta yang berlimpah. Sing dijaluk ing Nabi Allah Ibrahim mung pengen dua anak sing soleh. Kenapa sih sing dijaluk dua anak soleh? Karena wong tua lamun dua anak sing soleh, anaknya pinter baca Quran, anaknya bisa baca Quran. Bagian wong tuane bodoh, dudu ahli agama, ora bisa ngaji, tapi anaknya dididik ning kiai, ditaruh ning pesantren, anaknya gede dari ahli Quran, maka mbok bapane dua jaminan dari ahli surga. Amin. Jam 11 kini priwen terus. Ya hari kiai masing penting baliknya digawani berkat. Ya berkatnya mambu gedang, bu jeruk, bu salak. Sebab kadang-kadang kiai iku bakal balik ditakoni ning rabine bu. Terus mendi ceramah ning dicemeti anak berkatnya belikang laka rabine kita mencucu bu. Sepira hebatnya wong lanang diumbangi rabine lah. Ding panggung mah boleh ceramah membakar, membara, menggelora, diumbangi rabine ya. Aduh. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa kanjeng Nabi Ibrahim pengen dua anak soleh? Karena lamun kita dua anak soleh, wong tua selamat dunia akhirat. Amin. Tapi lamun dua anak sing salah, masya Allah. Di dalam neraka digambarkan di dalam Al-Quran ada anak-anak yang demonstrasi menuntut keadilan kepada Allah. Mereka demo menuntut keadilan kepada Allah, bukan demo nuntut minyak. Ini kan emang beli usum ya, minyak goreng murah ya bu ya. Ya beli lokan masak beli apa sampai. Demonstrasi menuntut keadilan kepada Allah. Di dalam neraka mereka menangis sambil berkata. Di dalam Al-Quran anak-anak ini menangis berkata, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Sampai mana wong nangis gebuyu. Wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila.
Di dalam neraka ada anak-anak komplain, demonstrasi menuntut keadilan kepada Allah. Mereka demo menuntut keadilan kepada Allah, berkata wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, aja mungkula sing sampean siksa ning jero neraka iki. Ya Allah, emong panas ya Allah. Jangan hanya saya engkau adab di dalam neraka ini ya Allah. Jangan hanya saya engkau siksa di dalam neraka ini ya Allah. Kula bisa manjing neraka gara-gara mbok bapane kita tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama ya Allah. Kula beli sembayang diumbarakan bae ya Allah. Kula beli ngaji diumbarakan baik. Kula maksiat diumbarakan baik. Mboke kula enak-enakan kerja luru duit jaragan. Bapane kula enak-enakan luru duit. Kula mabok diumbarakan baik ya Allah. Sehingga besar saya menjadi orang yang zalim. Saya mati masuk neraka. Emong kula dewekan ning kene ya Allah. Allah takon pengen apa nang sira? Kula menuntut keadilan ya Allah. Apa keadilannya? Gere dan bokeh kita ya Allah. Gara-gara dia saya masuk neraka. Gere dan bapaknya kita ya Allah. Gara-gara dia saya masuk neraka. Embok bapaknya digeret jebrusak ke jero neraka. Na'udzu. Sehebat apapun orang tuanya, anaknya masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Wong tua kegawa-gawa. Bu, bangga beli anaknya pada khatam Quran, bangga beli, senang beli, bahagia beli. Qurrata ayun, menjadi air mata yang dingin. Wa ja'alna lil muttaqina imama, anak-anak yang soleh, yang ahli baca Quran. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Saya juga pernah datang ning kuburannya Nabi Musa. Nabi Musa dikuburkan di wilayah Israel, Pak, namanya Tel Aviv. Di sana ada sebuah makam Nabi Musa, dinamakan disebut dengan Jericho. Jericho itu program Yahudi, namanya Jericho 2000, menghancurkan Islam di Indonesia. Bu, hati-hati dengan apa Yahudi menghancurkan Islam di Indonesia. Pertama, jauhkan ulama dengan umatnya. Bikin umat uang Islam di Indonesia kon pada sengit ning kiai, supaya mereka benci kepada kiai. Adu domba mereka agar mereka membenci pimpinan kiai-kiainya, agar mereka membunuh kiai-kiainya. Itu program Jericho 2000. Hati-hati dengan apa mereka masuk ke apa rane? Ke apa rane? Masya Allah. Dengan handphone segala macam bentuk video masuk ngibatan. Apa yang tidak bisa diakses dengan handphone, ketika mendaftarkan kartu dijaluk nik NIK-nya berapa, namanya siapa aja kaget, datai sampai anak apa di Israel. Oi. Satu, buat umat itu benci kepada ulama, maka terbukti. Zaman kin pada ngomong wong apa maning mbok pada ngomong nih anaknya aja benok dua rabi ustad dan dua laki ustad. Apa sih mah ustad malah ka duite. Ustad paling pegawainya kapal awane ane sing mati bengine tahlil. La ilaha illallah, baliknya digawane bekakak ayam karo amplop anak rabine pada mangan. Lamun laka tahlilan nok ustad pada dongak apa bengi. Ya Allah, sekiki siapa maning sing mati ya. Padahal jagat lamun laka ustad, lamun laka kiai, lamun laka ulama, rusak apa rusak? Rusak. Luru ganti ulama lebih sulit daripada luru ganti pejabat. Betul? Mencari ganti figur-figur ulama sulit. Karena wong mong ngurusi agama ki mong. Anak kiai pada pengen jadi pejabat, anak kiai pada pengen jadi bupati, anak kiai pada pengen jadi DPR. Umate berantakan, berantak. Berkat ajak lalen anjing ning mobil kiai sebagai mahabbah rasa cinta ning kiai. Amin. Maka bengikin sing ganjarannya paling gede wong sing gelem nganjina berkat ning mobil kiai.
Bu, Bu. Yang kedua, jauhkan umat Islam dengan Quran, sehingga mereka umat Islam lebih cinta budaya-budaya Barat daripada budaya-budaya Islami. Betul? Orang sudah gengsi aja bae nok kawin karena ustad laka pegawaiane. Ya Allah, labun laka ustad laka kiai jagat amburadul. Betul? Luru ganti kiai angel tak gampang. Jawab sing kompak, angel tak gampang. Aja mending luru ganti kiai, luru ganti imam tajuki, angel apa gampang. Begitu waya maghrib imam melangka, anak telu imam siji mencret. Siji lagi rara wudun beli waras-waras. Nomor telu purik diumbangi rabine. Insyaallah sebab zaman kian Pak sing arane wong wadon pada wani ning wong lanang. Apa mending lamun wadone sugih melawat dunia dua laki melarat ada. Kapan ngumbangi laki dan tok bersih. Lakine salah setidik dituding ra ini. Bari malang krik ngomong, "Apa? Sampean madre wong lanang mene beli gablek apa-apa. Bandane kita, Mas. Uma oleh kita mangkat di luar negeri, Taiwan, Taipei, Taiwan. Dua mobil-mobile, dua motor-motore. Madre sampean kan mene beli gablek apa-apa. Sampean mene mau nggawa pentungane hansip. Lamun kita dikoronakan bagian sirah gawa kempentungannya hasib sirah enggal bengi gelem dipentungi. Jangankan mencari ganti ulama, masya Allah. Kiai Masdim sudah meninggal dunia, betul. Tapi ilmunya masih bisa kita rasakan. Mengapa? Karena ada pewarisnya. Banyak pesantren-pesantren bubar. Kenapa? Anaknya lah kasing dari kiai. Saya ini putra nomor 12 Bu. Nomor 8. Kabeh bapak kula anaknya rolas Bu. Alhamdulillah. Baka kiai anaknya kudu akeh. Amin. Kenapa kiai kudu anaknya akeh? Nanti yang berjuang menyebarkan Islam kudu anak-anaknya kiai. Kenapa kiai anaknya akeh? Jawabannya gampang, karena kiai sarungan baik. Kadang-kadang kiai sarungan orang nganggo. Kenapa kiai nganggo sarung? Kiai ku pinter, wali-wali songo pinter, jangan dianggap remeh. Kenapa kiai nganggo sarung kibu lempitan ini tengah. Wasato wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Lempitannya ana ning tengah-tengahku. Kiai sarungan kadang-kadang orang nganggo jeroan. Ini kiai menunjukkan bahwa kiai ngerti tentang demokrasi kebebasan. Betul? Kalau negara Indonesia mengembar-gemborkan kebebasan berekspresi, kebebasan berbicara, kiai sing zaman pengen wis ngerti kebebasan. Makanya pada nganggo sarung orang nganggo jeroan. Kenapa? Karena kiai weruh ning jero sarung anak bocahe. Bakal sembahyang nganggo sarung enak apa lega? Jawab, enak apa lega? Iya sarungan kabel kasih celana anak apa? Begitu ruku Allahu Akbar jare kiai nang bocah ning jero sarung sir arep ngalor los, arep ngidul, arep ngulon, arep ngetan, arep digobag-gabeg, bebas terkendali, makanya bebas kiai anaknya akeh. Amin. Tapi wong sembayang nganggo de celana. Zaman bengen anak celana dure seret asore gede, arane celana cut. Zaman kin diwalik dure gede asore seret cut, bray cut. Bocah nom zaman kian nganggo celana, masya Allah dure seret asore ngapret, arane celana cut. Begitu ruku ya perketek mules. Makanya kibu bakal wong lanang bakal sembayang beli kena rapet-rapet sing radakan amba. Kena ngapa? Bokat anak sing kecepit. Bakal wong wadon aja amba-amba sing rapet. Kena ngapa? Bokat masuk angin. Jangankan mencari
ganti ulama kiai. Al ulama warasatul anbiya. Ulama kiai itu pewaris nabi. Kita bisa kenal Islam singgawa ulama kiai, betul? Kok tak kandakna insyaallah jam pira lagi? Ya enda temen jam-jam mereyang. Ribut apa sampean? Ulama pewaris nabi, tanpa perjuangan para ulama kiai-kiai terdahulu, kita tidak akan kenal Islam, betul? Makanya pantas sebagai anak yang soleh. Anak yang soleh menghauli ayahandanya. Anak yang soleh menghauli Kiai Masdim. Kenapa? Sebab anak yang soleh adalah anak yang selalu ingat akan jasa-jasa wong tuane. Betul? Saya ke kubur Nabi Ibrahim, Bu. Di kubur Nabi Ibrahim itu ada batu. Sejarah, assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim istrinya telu istrinya. Yang pertama namanya Siti Saroh, dikuburkan di kono. Nabi Ibrahim, Siti Saroh, Nabi Ishak, Rifqah. Rifqah iku istrinya Nabi Ishak. Wong Nasrani nyebute Rebka, wong Yahudi nyebute Rebeka, istrinya Nabi Ishak. Kena beli wong cemeti dua anak wadon di payaran Rebeka. Kena, boleh. Tapi belinak diundangnya, Bu. Rebek Arab mendibek. Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ishak, Rifqah. Di samping kubur Nabi Ibrahim, kira rahasia sebetulnya. Ada batu yang ditutup, beli katon peteng, tapi bisa digerayang. Oh pada ngerayang kabeh tas ziarahku, tahu ngerayang, tak gerayang-gerayang. Ih kayak sikil gini. Kula takon tak ambung, masya Allah. Kula takon, gaet kula profesor, Prof, ini apa Prof? Oh ini batu, iya batu tahu kita geweruh. Batu apa? Batu bekas telapak sikil kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelah kanan ada di situ. Kula takon, kapan Rasulullah Muhammad datang ke kubur Nabi Ibrahim? Ketika Isra kanjeng Nabi Muhammad disebut dengan hablum minan nas. Ziarah. Sampai Rasulullah Muhammad mencium bau kuburan yang harum dari kuburannya Masyitoh. Lalu kanjeng Nabi Muhammad sebelum naik menghadap Allah, kanjeng Nabi Muhammad mudun ning kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhlak Rasulullah Muhammad luar biasa. Sing mudun sikil tengahnya dingin blek, sikil kiwene ana ning kubah as-sakhra, batu bergantung tempat Rasulullah Muhammad mi'raj naik kepada Allah. Tak kusak tak ulak-walik, tok ambung, masya Allah Bu. Telapak sikil kanjeng Nabi Muhammad mambune wangi. Coba telapak sikil wong cemeti, mambundut, mambu terasi. Karena keringat Rasulullah Muhammad itu baunya harum. Yang kedua, Rasulullah Muhammad iku Bu bakal nguyuh laka bekasi. Kapan Rasulullah Muhammad nguyuh atau buang air besar, bumi mangap serep sedot hilang. Wala athru baulun, laka bekas uyuhe ngilang. Tapi lamun wong cemeti nguyuh, apa maning ibu-ibu bakal nguyuh, wush, santer. Makanya melawan penjajah Indonesia bisa merdeka, beli usah nganggo senjata, uyuhe mbok-mbok. Terus kon nguyuh bae kabeh, banjir negara ki. Kanjeng Nabi Muhammad itu keringetnya baunya harum. Laka ayang-ayangannya kapan melaku. Kanjeng Nabi Muhammad laka ayang-ayangannya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada bekas telapak kaki Rasulullah. Saya tanya, ngapain kanjeng Nabi Muhammad datang ke kuburan Nabi Ibrahim? Karena dijawab Rasulullah Muhammad sebagai bentuk kesolehan seorang anak. Maka mudun ning kuburan Nabi Ibrahim, sikil kanan dingin, kanjeng Nabi Muhammad ziarah kubur kepada kuburan datuknya Nabi Ibrahim alaihis. Selesai berziarah, kanjeng Nabi dawuh apa dawe, ana da'awatu Ibrahim. Kita iki bisa diutus menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, namaku disejajarkan dengan nama Allah, namaku disebut oleh biliaran manusia di dunia.
namaku diangkat setinggi-tingginya. Orang yang sholat menyembah kepada Allah tanpa menyebut nama Muhammad, maka sholatnya batal, tidak sah. Betul. Orang yang khutbah Jumat tidak menyebut nama Muhammad, khutbahnya tidak sah. Orang yang berdoa siang malam tanpa bersolawat kepada Rasulullah, maka doanya tertolak, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jare Kanjeng Nabi Muhammad, ana da'awatu Ibrahim, kita iki berkat donga Nabi Ibrahim. Kapan dongane? Ketika meninggikan Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabiullah Ibrahim meninggikan Ka'bah, maka Nabiullah Ibrahim donga, Bu, donga mudah-mudahan kita gampang akan mangkat haji, amin. Gampang mangkat umrah, amin. Nabi Ibrahim doa di hadapan rumah Allah Ka'bah dengan putranya Ismail. Apa dongane? Ayo aminkan doa Nabi Ibrahim. Aminkan, angkat tangan. Angkat tangan, aminkan doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim donga apa dongane? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim donga maning, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terakhir Nabi Ibrahim donga apa dongane? Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yaslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jare Kanjeng Nabi Ibrahim, terimalah ibadah kami ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini manusia yang muslim, berserah diri kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, nanti lahirkan di samping rumahmu yang mulia ini, di samping Ka'bah ini ya Allah, Rasulan, satu orang Rasul saja. Satu orang Rasul yang terlahir di Mekah Al-Mukarramah. Tidak ada Rasul dan Nabi yang lain khusus tempatnya nganggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dilahirkan doa Nabi Ibrahim 3000 tahun kemudian dikabulkan oleh Allah. Dilahirkan dari cucunya, dari Ismail. Ismail punya anak Adnan, Adnan punya anak Ma'adi, Ma'adi punya anak Ilyas, Ilyas punya anak Fihar, Fihar punya anak Kilab, Lu'ay, Ghalib, sampai Abdi Manaf, sampai Hashim, sampai Abdul Muttalib, sampai Abdullah, dua anak Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka anak yang soleh yang selalu ingat akan jasa orang tuanya. Nabi Muhammad segitu hebatnya masih diperintah oleh Allah kongkon teka ziarah kubur. Bu, kin arane bulan apa? Kin arane bulan apa ke? Rawah. Syaban tarawah. Ini kira Syaban tarawah. Maka bulan Sya'ban ini wong Jawa nyebute kelawan bulan Roh. Kenapa disebut bulan Rawah? Wali-wali songo ngomong, ayo di bulan Sya'ban iki pada teka ziarah kubur. Muncul pertanyaan, apakah sampai dongane wong urip maring wong mati sampai tak beli? Jawab sing kompak, sampai beli Pak. Wong NU, wong NU sampai beli. Jare siapa? Kah jare kiai. Saya ini aktif di lembaga dakwah NU PWNU DKI. Saya sebagai wakil ketua dan saya sebagai direktur Mu'alaf Center PWNU DKI. Jadi kalau mengislamkan orang, saya tugas yang menandatangani sertifikat syahadahnya saya. Dan besok tanggal 31 ada acara deradikalisasi dengan Kapolda, dengan Pangdam Jaya dan beberapa ahli dari BNPT. Wis jam pira kira-kira? Perasaan gelis temen di kadang ngajine ya. Sampai jam pirek sih, Kiai? Hah? Jam loro. Ngundang apa ngontrak, Pak? Wonten ki Rasyid. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Balik maning.
dongane wong urip maring wong mati sampai tak beli. Jawab sing kompak, sampai tak beli. Jare sapa? Makanya ada siiran mengkonon ya. Saben malam Jumat ahli kubur balik ngapain jaluk kiriman sekalimat saking Al-Qur. Sing dijaluk duduk kopi, sing dijaluk duduk panganan, dah jasadnya sudah berbeda. Betul? Karena orang yang meninggal itu sesungguhnya meninggal hanya jasad dunianya saja. Sesungguhnya rohnya tidak meninggal dunia. Rohnya diberikan jasad yang baru yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Kapan bae bisa teka maring umah anak-anaknya niliki putune. Betul? Jaluk kiriman sekalimat saking Al-Qur. Lamun ora dikirimi banjur balik brebes milih balik mengkuburan pangku tangan tetangisan soleh. Bismillah. Wasalli iman ala ahmada wal ali wal ashab biman qad lamun tekan ning omah masing-masing begitu jrug roh mudun mono ning omah ndeleng anak putune laka sing pada ngaji, laka sing pada maca tahlil, mbok bapane nangis dideleng anak putune lagi sibuk rebutan hand, WA-an, Facebookan, TikTokan. Ayah kayak wong edan. Kita ge duwe TikTok mah beduwe tapi dakwah isinya. Cek saja Gus Wahab Dasuki itu TikTok saya. Jadi bak atas deleng wong semacam-macam deleng dakwah. Nangis bu ruhnya. Bu, wis ngantuk ta bu? Cari ruhe. Keterlaluan temen, hei anak turunku. Sira ora isin pada mangan warisan. Ning warisan bok bapane gelem, ning banda bok bapane gelem. Gara-gara urusan warisan wong akeh ning pengadilan rebutan waris. Kula ditakon tad, nangapa anak wong pada rebutan warisan? Karena anak sing diwaris. Labun lakang waris apa? Baridin ke sarung bodol be ribut. Tibang lemari bodol be warisan, masya Allah. Beli bakal dari wong mulia, wong sing rebutan soal warisan. Ku abah kula pesen ku. Maka kula pesantren kula ning Jakarta 1 hektar peninggalan abah kula. Alhamdulillah. Abah kula bisa 2 pesantren gara-gara nyembur be nyembur, masya Allah. Banyune bu regane ratusan juta. Kenapa? Tirakat baik. Mangane arang-arangan, beli pernah mangan sega, mangan ege kentang. Barang ke zaman kian esok nasi uduk. Radakan awan soto. Duhur nasi padang. Ya palingan dongane bas-bis beli mandi-mandi. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus bu temenan bu. Terus ya. Kula arep cerita kita kan jam loro sanggup ya bu ya. Karena pengajian tekan jam loro kun arane aliran sesat. Sallallahu Nabi Muhammad. Anak yang soleh adalah anak yang ingat akan jasa perjuangan orang tuanya dan tidak pernah melupakan jasa-jasa pendahulunya. Betul? Kula takon malih, sampai beli dongane wong urip paring wong mati sampai beli. Sampai beli. Jare sapa? Jare Quran. Quran berfirman walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatuhum
bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alasnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman serta mereka keluarga orang-orang yang beriman, tetangga orang-orang yang beriman, keluarga orang-orang yang beriman yang mengikuti kesolehan-kesolehan mereka, maka seluruh amalan-amalannya akan aku sambungkan kepada orang yang beriman. Jikalau orang tuanya sudah meninggal dunia, maka pahala anak-anak yang soleh akan ditransfer oleh Allah kepada orang tuanya. Amin. Balik maning. Kula teka mengkuburan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dikuburkan di Jericho. Kula ziarah Nabi Musa. Nabi Musa iku Bu, satu ketika Nabi Musa pernah melaku. Nabi Musa berjalan dengan sahabatnya namanya Nabi Yusha. Kula ziarah ning kubur Nabi Yusha di Jordan. Parak dengan daerah Rokim. Rubli Rokim. Jagapura ngetan. Nabi Musa alaihissalam lewat melaku dengan sahabatnya Nabi Yusha. Begitu lewat Bu, melewati kuburan. Melewati kuburan. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa ngerungu ning jero kuburan ana wong sing lagi disiksa dening Allah. Diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Diedak-edak blak blik bluk blak blik bluk. Nabi Musa ndeleng, ya Allah melas temen. Nabi Musa melanjutkan perjalanannya. Bu, sampean bakal lewat kuburan uluk salam tabli. Uluk salam tabli. Priwen salame. Salam. Kubur hono salam. Diajarkan namun lewat kuburan uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa antumus sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Absyiru bi anna sa'ata atiyatul la raiba fiha innallaha yab'atsu man fil kubur. Engkau sampai dibangkitakan maning, semoga Allah memberikan rahmat keselamatan atas kamu ya ahlal kubur. Tad, apakah wong ning jero kubur bisa jawab salame wong urip? Bisa. Cuma sampean beli krungu, lamun krungu tak jamin melayu. Melayu kabeh. Assalamualaikum. Ya al kubur, sampean wis ngulu, kita engko nyusul. Waalaikumsalam. Kapan bok nyusule? Wah, melayu kabeh. Lewat-lewat kuburan maning. Sudah 4 tahun mencari Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa akan kembali ke rumah. Kebetulan lewat jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Nabi Musa mandeg. Kenapa mandeg? Begitu lewat kuburan sing 4 tahun lewat dilewati. Begitu mandek Nabi Musa langkah suara sepi bisa. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu agar dibukakan kuburan ini. Lagi apa ning jero wong iki? 4 tahun sing wis ku lewat kian lagi diadab, sekarang tidak. Dikabulkan doa Nabi Musa. Kuburannya dibuka. Begitu kuburannya dibuka, ternyata wongnya lagi dodok, kuburannya padang, kuburannya jembar, kuburannya terang benderang, akeh panganan-panganane, wongnya lagi duduk nginung larutan. Larutan bae laka kopi-kopi acan gini. Padahal kita bakal ceramah mendi-mendi orang anak kopi ini, anak susu nih. Makanya rabi ini kita ngomong Kang, ngopi maning di belos, sing penting nyusu maning umah. Ya nok siap nok. Susu apa sih? Susu kotak kita mesenengnya. Kuburane padang, kuburane jembar, akeh panganan dan kenikmatan kubur. Nabi Musa takon, hei mang, wong sing ning jero kuburan. Iya Nabi Musa. Amalan apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan kenikmatan dari kubur dari Allah? Lagi 4 tahun kita lewat sampai diadab sekian beli. Uang sini jero kuburan jawab bari nangis, pantas ya Nabi Musa. Lamun kula diadab dening Allah, pantas ya Nabi Musa. Pantes ya Nabi Musa, lamun kula disiksa dening Allah niki pantes.
Sebab kula lagi urip ya Nabi Musa, beli seneng ning agama. Kula lagi urip pegawai nih tukang nabung dosa-dosa dan maksiat, kula sengit nih ustad. Makanya beda nih ustad karo pejabat gampang. Baka ustad gering-gering, baka pejabat lemu. Kenapa Pak Ustad gering-gering? Laka bayarane. Ustad mah ikhlas, alhamdulillah. Kula ceramah ning Sumuradam bu, bocah-bocah cilik di musola pirang-pirang ana 200 mah. Pada bayaran beli bu, bayaran ya. Rarang tad pira 2000. La ilallah. 2000 larang pantesan rabine ustad pada njaluk pegat. Cari kula 2000 mah pada bae karo bayaran kayak bayar WC umum. Lamun sampai Jakarta mampir ning rest area kah? Ayo ngising ya 2000, lamun ngising rada akeh 3000. Lamun duitnya 5.000-an nak kasusu ke ngising maning ya kena Kang. Rongewu bayar ustad, pantesan ustad gering-gering ya Allah. Tapi lamun anake kursus matematika kon bayar 500.000 sanggup tak beli? Sanggup, utang-utang di tangga. Kon kursus matematika, kursus bahasa Inggris, kon bayar 3 bulan. 2 juta sanggup beli, tapi maca Quran kon bayar sebulan 1.000 tak jamin murid yatim kabeh. Lamun bocah yatim gratis murid ana 1 sangang yatim kabeh lah kasih bayaran. Paingan ustad gering-gering. Kula bakal dolan nang omahe ustad ya Allah, ustad kamar mandi ya Allahu Akbar. Us kutang rabine pating cerantol. Ustad tak deleng odol ya pada melintir, kok si dipelintir-pelintir odol ustad. Sabune ustad bu kok si tipis-tipis. Kadang-kadang ustad bakal adus kelangan sabun saking tipis ya ustad, sabune nyelip ning bokong. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kerjaan kula ya Nabi Musa cuma nabung dosa dan maksiat. Kerjaan kula ya Nabi Musa beli seneng ning kiai, beli seneng ning ustad. Apa maning bakal anak traweh suwe bisa sengit terang mah. Ning kene bakal traweh gelista suwe. Hati-hati bakal ngimami traweh ya. Kadang-kadang pada ngimami pada salah, maca kuliah beli peragat-peragat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'budun ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum. Jare makmu lagi apa batbut bae. Wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'budun ma a'bud. Jare makmu laku belaka. Wa la ana a'budu ma abattum lakum dinukum waladdallin. Bubar jalan. Kerjaan saya hanya nabung dosa-dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Tapi untungnya ya Nabi Musa lagi kula Arab meninggal dunia. Kula ninggalakan rabine kula lagi meteng oleh sangang hulan ya Nabi Musa. Begitu malaikat Israel teka, Masya Allah bu. Malaikat Israel adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencabut nyawa siapapun. Tidak punya rasa takut, laka rasa wedi, bakal malaikat Israel ditugaskan oleh Allah. Kapan baik teka, bet baik. Barang wong zaman kian mereka macem-macem. Ngarani anak yang berkeren, pai anak Jibril. Anak sing pengen anaknya jadi polisi yang berkeren, Malik penjaga neraka. Gagah berani kumisan. Pengen sing alim, pai Ridwan penjaga sur di Jakarta. Anak dua putu diarani Ijroil. Amber keren yo, malaikat yang tidak punya rasa takut kasih nama Ijroil. Putu diarani Ijroil, boktu nih cengap-cengap pengen mati. Anak yang ngomong, "Woi, kumpul kabeh, boktu nih sira lagi sekara tenang baik." Ijroil hustaka. Malaikat Israel datang ya Nabi Musa. Saya meninggal dunia. Saya meninggalkan seorang istri yang sedang hamil tua.
Untungnya ya Nabi Musa, embok istri saya ini wanita soleh. Karena biasanya yang menjadi pengganggu di dalam perjuangan kita bukan wong adoh, tapi wong dek. Anak bisa jadi musuh, istri bisa jadi musuh. Ustadz, apakah istri bisa jadi musuh? Jangankan kita manusia biasa, Rabi dan Nabi jadi musuh. Allah berkata, daraballah mathalan lil ladina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin. Perumpamaan contoh wong wadon, istri yang durhaka kepada suami, laksana Rabi dan Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin. Padahal kedua istri Nabi ini dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang saleh. Rabine Nabi jadi musuh, apa maning Rabine Ana beli RT nih, ana beli. RT itu pejabat negara paling rendah. Tapi lamun laka RT, tanda tangan RT, beli bisa lolos muncul. Rabine Nabi jadi musuh, apa maning Rabine Rabine Nabi jadi musuh, apa maning Rabine Kia. Untungnya ya Nabi Musa, istri saya wanita solehah, istri saya bergaul dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang soleh. Jadi Nabi almar'u ma'aman ahabbah, seseorang bergantung kepada siapa dia cinta ketika dia hidup. Bukan orang soleh, tapi bergabung dengan orang-orang soleh, maka besok ke gawa. Amin. Untungnya ya Nabi Musa, istri saya wanita solihah. Tambah gede hamil bu, wong metengku abot taora bu. Abot taora bu. Abot pak, melas pak. Makanya dua wong wadon, dua rabi aja diumbangi baik pak. Pak, rongokakan. Melas wong wadon ku pak esuk-esuk ngecek uleg-uleg nyambel tengah wengi jam ros kon ngecek uleg-uleg. Melas wong wadon ku pak meteng, sing meteng lanang tawadon bu. Meteng itu wahnan ala wahnin sebulan 2 bulan blug apa maning kula kembar bu. Wahab karo Wahib, masya Allah mbok kula weteng wis kaya drum band. Digawa mangkurep beli pisang melintir kono kaya kitiran, turu miring wis kaya tikungan yo. Turu meluma kaya kuburan gede wetenge bae. Wahnan ala wahnin metu brol. Masya Allah, perjuangan antara hidup dan mati. Betul bu? Sing meteng lanang tawadon, sing nyosoni lanang tawadon, sing tukang nyusul lanang tawadon. Melas pak wong wadonku pak. Krungu pak, makanya lamun rabine sampean nyewot pak aja sampean melu nyewot maning. Jare Kanjeng Nabi kalau istrimu marah dirayu, dimek tangane. Mbok, nang apa sih bok perkut? Begang. Kecik tangane. Lamun nyewot beli bisa ngerayu nganggo lagu. Mbok, hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempatnya rindu, tempat bermanja, tempat curahan hati yang damai. Aye, dirayu rabine ya bu ya aja diperenguti maning. Melas wong wadon kupak sing bebasu wong lanang ta wong wadon bu, sing meteng wong wadon, sing nyosoni wong mader. Bapak-bapak tugasnya nitip perong on metuni 3,5 kilo. Makanya yang bisa mencetak manusia menjadi baik dudu bapane, tapi embok hebat didikan rangda. Masya Allah, bapak kula Kiai Dasuki Adnan dididik oleh seorang janda sepocong. Umahe ge masya Allah lemah, anak paling bontot,
Tapi emboke apa? Cinta ning kiai. Lamun anak kiai teka ya Allah, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam. Manjing kiai ning umay kula diedak digelari tapi ning mbok tua kula edeken empo sendasuki kira-kira jadi kiai. Anak kiai digawani gedang, anak gedang anjingna mobil. Anak koci anjingna mobil. Mahabbah rasa cinta, mahabbah akan mewujudkan cita-cita kita. Amin. Siapa wong sing demening ulama, siapa wong demening kiai, insyaallah anak putune duriyahe dadi wong-wong soleh alim ulama. Amin. Ya Rabbal. Untungnya ya Nabi Musa mboke pinter. Anak kula begitu lahir ya Nabi Musa dikudang kelawan kalimat Ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana. Anak kula dikudang kelawan Ya Rabbi bil Mustafa, dibacakan doa, dibacakan solawat. Barang wong jemeti dua anak saking girangnya anaknya seneng dilagau nih lagunya Ayu Ting Ting. Kemana, kemana, kemana. Palingan gede pelang-aplong. Kemana-kemana beli uru arai. Judulnya salah alamat. Tambah gede anak kula digawa ning TPQ ya Nabi Musa. Tambah gede anak kula digawa ning masjid. Tambah gede anak kula dikiring ning musalla. Tambah gede anak kula diajarkan baca Al-Quran. Tambah gede anak kula dibawa ke pondok pesantren. Anak kula mondok ya Nabi Musa. Anak kula lulus dari anak yang soleh. Anak yang soleh ingat akan jasa-jasa orang tuanya. Anak yang soleh kelingan bae ning bapane ngomong ning mbok mbok. Mbok nyaut si Budi. Mbok hari kuburan bapak ning ndi mbok? Digolati kuburan bapane anak yang soleh di bulan Roah teka mengkuburan bapane dibersihi diurusi aja ziarah wali songo tekang Bali tekang Banyuwangi tekang Madura sing adoh diziarahi kuburan bok bapane rungsep lak sing teka. Kopi beli kata-kata begitu. Di kuburan bapane anak yang soleh datang bersihkan kuburan orang tuanya, urusi dingin sing parak dingin. Ado-ado bayar 1.100.000 saya breng mangkat ziarah breng. Kuning pinggir rumah. Ini perlunya haul mengulas tentang sejarah-sejarah orang tua kita. Tanpa perjuangan orang tua kita tidak mungkin kita jadi orang mulia, betul? Maka orang yang mulia adalah orang yang bisa memuliakan orang tuanya. Siapa yang memuliakan orang tuanya, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Dibersihi kuburan wong tuane, diurusi. Anak yang soleh duduk bersimpu di hadapan kuburan orang tuanya. Anak yang soleh maca Yasin. Anak yang soleh maca Tabarak. Anak yang soleh maca Waqiah. Anak yang soleh baca Al-Quran. Anak yang soleh baca tahlil la ilaha. Sapa wong sing maca la ilaha illallah, maka langit Allah terbelah. Allah akan memandang orang yang membaca la ilaha dengan pandangan cinta kasihnya. Siapa orang yang dipandang cinta kasih oleh Allah, maka jasadnya diharamkan masuk neraka. Amin. Baca la ilaha illallah, maca tahlil, pragat maca Quran, maca Yasin, maca Tabarak. Anak yang soleh maca tahlil pragat. Anak yang soleh nangis beri mengangkat tangan doa. Bu Kanjeng Nabi Muhammad kapadonga wajahnya diangkat ke atas langit. Buka Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kanjeng Nabi kalau berdoa wajahnya diangkat ke atas langit. Kena Blitar kita niru sok mangga. Insyaallah diijabah kabeh ning Gusti Allah. Amin. Sampai sing durung pada dua motor,
angkat tangan, bayang dingin, baka bengi. Ibu-ibu baka bengi tangi, Bu. Ngapain? Yang nguyuh. Laka maning ibu-ibu baka tangi, nguyuh baka beli nguyuh ngerayangi dompet lakine. Wuruan tadi werung rabine kita mau konon. Sebab ning awak kita ki, jare Abah kula ada intel pengawas satu iki ciptaan Gusti Allah, makhluknya Gusti Allah. Beli bakal metu yen wonge durung turu. Apa? Eces. Eces beli bakal metu yen wonge masih melek. Begitu wonge turu, leb eces ubud terus dawa. Nomor loro tangan. Tangan beli bakal turu kiai walaupun wonge turu. Bagian wonge turu kekedik mah jalan terus. Ayo depan belakang stemplet bener-bener ora, jero-jero. Tangi turu beli we suman yang diambungnya mambu jengkol. Kun perkara corona ku asli mah. Diteliti oleh orang Eropa mengapa orang Islam banyak yang tidak kena corona, karena wong Islam korongnya dibersihi baik. Ngerti korong? Istinsyak bakal banyu wudu, sedot banyu cungur. Terbukti di Eropa orang yang suka membersihkan hidungnya dengan air maka dia tidak terkena penyakit corona, omikron, politron, senetron, bubar kabeh. Banyu wudu obatnya sembuh tidak ada. Ya tibang di tes we ku apa sih? Korong digurak-gurak korong. Lamun korongnya bersih insyaallah laka virus amin. Ya Rabbal, anak yang soleh doa di hadapan kuburan ayahandanya sampai bakal bengi tangi donga maring Allah jaluk. Apa jaluke? Pengen apa? Satu, minta supaya anaknya dijadikan oleh Allah sebagai anak yang soleh solehah amin. Ustadz kula pengen dua motor, kena cupang beli bisa nggo bahasa Arab tadpriwen yang nggo bahasa cemeti. Angkat tangan doa. Allahumma inna nas'alukal honda ya Allah. Wa Yamaha ya Allah. Wa Mi' ya Allah. Wa Jupiter NMAX ya Allah. Pengen nama NMAX ya Allah. Lamun laka ya Supra Pitra da bodol beli papa ya Allah. Lumayan nganggo jaragan ya Allah. Pengen dua mobil, angkat tangan minta kepada Allah. Minta kepada Allah, sok cari Gusti Allah di tengah 1/3 malam Allah jamin semua doa akan dikabulkan amin. Kita dong apa ya dikabul yang sampean beli yakin Gusti Allah yang Gusti Allah ku beli yakin, keyakinannya kurang yakin jaluk ning Gusti Allah. Pengen dua mobil, angkat tangan. Allahumma inna nas'alukal Innova ya Allah, wa Avanza ya Allah, wasenia ya Allah. Lamun laka ya kijang bak butut beli papa ya Allah. Pengen nama Pajero ya Allah. Olie Pajero alias panas jaba. Mobil bak butut, bak terbuka panas jaba jero. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya di tengah keheningan malam seluruh doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Anak yang soleh berdoa di hadapan kuburan ayahandanya, ya Allah kopi gagian. Wis jam rolas soalek. Ya wis pun ya. Suwun wis suwun. Ya. Jabur sisan. Anak yang soleh menangis di hadapan kuburan ayahandanya. Bulan Rawah sampai ziarahi kuburan wong tuane sampean. Buka dalam hadis Diratun Nasihin, siapa wong sing bulan puasa Ramadan beli bakal diterima lamun masih duwe salah maring wong tuane. Minta maaf kepada orang tua. Kalau orang tuanya masih hidup, teka mengumah wong tuane, gawa beras, gawa minyak, gawa gula, gawa ndog. Ajak ke walik teka mengumah bok bapaknya beli gawa apa-apa, balik yang rampok. Ayam bapaknya hilang. Digawa siapa kana? Digawa kasmad. Kalau orang tuanya masih hidup, datang minta maaf kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, ziarahi kuburane, teka mengkuburane, kirimkan doa untuk orang-orang tua kita. Wong anak yang soleh angkat tangan sambil menangis berdoa.
Sambil nangis anak yang soleh minta kepada Allah, Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ini ya Allah. Ampuni dosa-dosaku lah iki ya Allah. Dan dosa bapakku lah ning jero kuburan iki ya Allah. Kalau bapak saya lagi hidup banyak dosa dan maksiat ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kalau ayah saya banyak bermaksiat kepadamu ya Allah, tutupi ya Allah. Kalau ayah saya banyak kesalahan kepadamu ya Allah, tutupi kesalahannya. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ampura dosa bapakku lah iki ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampura ya Allah, melasana bapakku lah iki ya Allah. Kasihanilah ayah anda saya ini di dalam kuburan ini ya Allah, sebagaimana mengasihani kami ketika kami kecil. Doa anak yang soleh mampu mengguncang arasnya Allah. Allah perintah kepada malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia, angkat siksa bapaknya, ganti dengan beberapa kenikmatan-kenikmatan kubur, karena jaminan dongane anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Insyaallah senang beli dua anak soleh. Yuk cinta ning kiai yuk. Amin. Cinta ning ustad, cinta ning kiai, cinta ning musolah. Ya Bu ya. Insyaallah anak-anak putune sampean tadi anak soleh. Anak yang soleh dongane sampai maring Allah. Anak yang soleh akan mengangkat derajat wong tuane. Amin. Ya Rabbal. Cinta kepada kiai, kepada alim ulama, karena tanpa perjuangan alim ulama kiai kita tidak kenal Islam. Dalam rangka haul Kiai Masdim bin Al-Hajj Kiai Mansur sekaligus khotmil Quran, kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadikan anak-anak keturunan kita sebagai anak-anak yang ahli Quran. Amin. Amin. Anak yang ahli Quran, bukan dalam hadis qudsi bagian wong tuane beli bisa maca Quran Bu, tapi anaknya jadi ahli Quran ning yaumal mahsyar diangkat wong tuane di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, diangkat dur wong pada ndeleng kabeh. Wong-wong pada takon ning malaikat, "Heh malaikat, ika sapa anda wong tua nongkrong bae dur mimbar yang terbuat dari cahaya?" Maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi dikatakan, itu adalah orang tua yang punya anak bisa membaca Al-Quran, maka orang tuanya derajatnya akan aku angkat setinggi-tingginya, di atas kepalanya aku akan pakaikan mahkota, karena kemuliaan memiliki anak-anak yang bisa membaca Al-Quran. Maka dua anak bisa baca Quran disebut dengan ahlullah, jadi keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sareng-sareng doa, muga-muga kula panjenengan sedaya khususnya sahibul bait sekeluarga diparingi sehat kabeh, waras kabeh, selamat kabeh, panjang umure, kata rezekine, jembar rezekine, lan moga-moga pinjang dipun paringi husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina dukhrina maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami akhiri billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.